Jadi di bagian ini untuk tampilannya. Nah, mengenai mesin tersebut, karena konversi energi kita di kelas mekanikal ya, atau jurusan mechanical engineering ya, berhubungan dengan kata kuncinya itu adalah mesin yang dimanfaatkan menggunakan fluida kerjanya itu menggunakan fluida untuk menggerakkan mesin, atau mesin tersebut mampu menggerakkan fluida atau memindahkan fluida. Untuk mesin fluida ialah mesin yang berfungsi mengubah energi. Nah, di sini dituliskan secara deskripsi, didefinisikan kata kuncinya adalah energi. Untuk mesin fluida ialah adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik poros menjadi energi potensial, atau bahkan sebaliknya, atau kebalikan. Misalnya dari energi tersebut, energi primernya itu berasal dari fluida, dari energi fluidanya untuk menggerakkan mesin tersebut. Atau sebaliknya, sehingga dituliskan energi fluida atau energi kinetik yang terkandung di dalam fluida, atau energi potensial yang dimiliki oleh fluida menjadi energi mekanik poros untuk menggerakkan mesin tersebut. Fluida yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menggerakkan mesin tersebut ya bisa juga dari fluida cair, gas, maupun kombinasi antara fluida cair dan gas, yaitu berupa uap, karena ada nilai panas tersebut, panas dari temperatur yang diberikan, sehingga cairan berubah menjadi uap. Lalu di tahapan berikutnya, untuk pembagian mesin fluida ini ada mesin yang dikelompokkan dalam hal ini dikategorikan dengan nama mesin tenaga. Yang dimaksud dengan mesin tenaga ialah mesin fluida yang berfungsi mengubah energi. Di sini ada kata energi fluida yang dimiliki itu bisa dalam bentuk energi potensial dan energi kinetik. Potensial dan energi kinetik menjadi energi mekanik poros. Jadi berubah menjadi energi mekanik, artinya mampu menggerakkan poros mesin, atau mampu memutar poros mesin tersebut, atau mampu menjalankan mesin tersebut. Simpelnya memahaminya ialah contohnya seperti kondisi turbin. Nah, ini masuk ke dalam kategori mesin tenaga. Jadi fluida tersebut mampu menggerakkan atau memutar, pertama yang diputarnya itu ialah turbin. Jadi fluida memutar turbin, kemudian fluida mampu memutar kincir air, lalu fluida juga mampu memutar kincir angin. Kincir angin ini nanti dihubungkan juga dengan poros tertentu dengan generator yang nanti bagian akhirnya ialah menghasilkan outputnya berupa listrik. Lalu apa perbedaannya antara mesin tenaga? Kalau yang pertama itu ialah mesin tenaga, lalu yang kedua ini mesin yang menghasilkan kerja. Nah, perbedaannya ya kebalikannya. Berarti kalau di bagian ini mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik poros menjadi energi fluida. Kalau yang tadi dari awalnya itu energi primernya itu dari fluida, kemudian yang energinya itu berasal dari mesin tersebut. Energi mekanik poros menjadi energi fluida. Energi potensial dan energi kinetik yang terkandung di dalam fluida tersebut. Contohnya ialah pompa, pump ya, atau pompa di mesin itu ya difungsikan untuk memindahkan fluida. Pompa air ya, kalau yang di perkantoran atau di rumah itu ada namanya jet pump, pompa, itu masuk ke dalam kategori mesin kerja, artinya
memindahkan fluida yang ada di dalam tanah, di sumur bor atau di sumur air, dipindahkan ke atas permukaan tanah atau di atas permukaan tanah pada ketinggian tertentu, misalnya sampai ketinggian 10, 15 meter atau sampai 20 meter menggunakan pompa. Kemudian kompresor ini masuk ke dalam kategori fluida yang dipindahkan ialah fluida gas, fluida udara ya, yang dipindahkan dipergunakan untuk memompa ban mobil atau ban sepeda motor atau ban sepeda, atau juga dipergunakan untuk keperluan industri, atau dipergunakan juga untuk peralatan bermain di permainan edukasi, permainan anak juga bisa menggunakan kompresor. Lalu fan atau kipas ini juga merupakan masuk ke dalam kategori mesin kerja, mesin yang menjadikan fluida tersebut menghasilkan energi kinetik. Untuk kipas atau fan memberikan aliran udara di depan kipas tersebut. Jadi kipas tersebut menghembuskan secara kontinu udara yang ada di sekeliling tersebut untuk bisa digerakkan. Ya, itu adalah perbedaan dasar antara mesin tenaga dengan mesin kerja di bagian pengkonversian energi. Lalu mengenai turbin, karena salah satunya tadi ada cerita tentang mesin tenaga, kita sedikit membahas mengenai sekilas ya. Nanti kalau di mata kuliah pilihan itu ada mata kuliah turbin, nanti akan lebih detail lagi atau lebih banyak lagi menceritakan tentang masalah mengenai turbin. Untuk turbin ini membahas mengenai masalah mesin ya, mesin tenaga. Salah satunya adalah turbin air. Turbin air ini adalah turbin yang memanfaatkan fluida kerjanya berupa air, menggerakkan sudut turbin tersebut. Proses pengubahan energi yang dilakukan, pengkonversian energi dari kinetik air yang dihasilkan dari fluida air, dirubah, dikonversi menjadi energi poros, mampu untuk memutarkan poros turbin berputar terhubung dengan generator menghasilkan listrik. Jenis turbin air dibagi lagi, nanti kita akan bahas lebih detail ya kalau yang ada mengambil peminatan di mata kuliah turbin mengenai turbin tersebut. Ini karena mata kuliah konversi energi ya menceritakan sekilas dari masalah hal-hal yang berhubungan dengan energi, konversi energi. Untuk jenis turbin air ini yang pertama dibagi ada turbin impuls, turbin reaksi. Apa itu impuls dan reaksi ya, secara sederhana mudahnya itu turbin impuls di mana bergerak karena adanya impuls dari air. Pada turbin impuls air dari sebuah bendungan dialirkan melalui pipa dan kemudian melewati mekanisme pengarah dan akhirnya melewati nozzle. Contoh turbin impuls yang paling umum ialah Pelton. Pelton atau biasa dikenal dengan roda Pelton merupakan masuk ke dalam kategori turbin impuls. Nah, ini juga bisa menjadi applied ya atau aplikasinya ketika ada yang nanti tertarik mendalami mengenai energi, saya bisa menjadi pembimbing satu untuk masalah turbin impuls yang nanti kita coba aplikasikan di daerah-daerah tertentu yang memungkinkan memanfaatkan roda Pelton tersebut, turbin impuls yang bisa dipergunakan. Karena roda Pelton atau turbin Pelton ini
berbeda ya karakteristiknya dalam hal nilai RPM, kemudian kemampuan untuk menghasilkan energi listrik, lalu volume atau debit fluida yang dialirkan itu juga berbeda dengan turbin jenis turbin air yang lain seperti turbin Francis atau turbin Kaplan, berbeda dengan turbin Pelton. Untuk roda turbin atau turbin Pelton adalah turbin impuls yang digunakan dengan heat yang tinggi. Heat yang tinggi itu artinya yang dimaksud dengan heat untuk menggerakkan turbin ini, roda Pelton ini dibutuhkan ketinggian air yang besar ya, atau tinggi. Misalnya Pelton tersebut atau roda Pelton ini berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, lalu fluida yang dialirkan atau fluida yang disemburkan itu pada ketinggian yang tinggi, misalnya dengan ketinggian 10 meter untuk bisa memberikan putaran atau rotasi di turbin tersebut. Jadi ketika air tersebut dialirkan atau dijatuhkan pada ketinggian 10 meter yang dimiliki karena memiliki energi potensial dari gravitasi, sehingga gaya yang dimiliki dari air tersebut bisa memutar roda Pelton. Nah, lalu apa saja komponen pokok dari roda Pelton? Yang pertama itu adalah nozzle, runner, mangkok, semburan pengerem, dan kalau ditampilkan di bagian gambar ini kurang lebihnya seperti ini. Pelton turbin, ini ada yang tadi yang dimaksud dengan roda Pelton atau turbin Pelton, dan bagaimana mekanismenya. Fluida tersebut ditiupkan atau dialirkan di turbin tersebut. Oke, sampai sini atau bagian ini. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Pelton ya. Turbin Pelton ini yang dituliskan tadi ada kata heat. Heat itu artinya ketinggian atau jarak antara impact fluida dengan turbin. Pelton itu dengan jarak yang cukup jauh ya, sudut tembaknya atau jarak kondisi tembaknya itu, karena kalau misalnya terlalu dekat, untuk memutar roda Pelton tersebut atau menggerakkan Pelton tersebut, putarannya tidak menghasilkan nilai RPM yang tinggi. Oke, kita lihat secara short video, video singkat sekitar 5 menit dari jenis dari turbin Pelton tersebut. Pelton turbines are suitable for power extraction when water energy is available at high head and low flow rate. Working of Pelton turbine is simple. High-speed water jet is ejected through a nozzle. When this jet hits buckets of wheel, it induces an impulsive force. This force makes the turbine rotate. In short, Pelton turbine transforms kinetic energy of water jet to rotational energy. The rotating shaft runs a generator and produces electricity. But demand of power may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of spearhead, meets this requirement. With lowering power demand, spearhead at water inlet nozzle is moved in, so that water flow rate is reduced. If power demand increases, spearhead is moved out. This will increase flow rate.
This in turn makes sure that turbine will rotate at a constant specified RPM, which conforms to the power supply frequency. So this mechanism acts as a speed governing mechanism of Pelton wheel. A cut is provided on bottom portion of buckets. This makes sure that water jet will not get interfered by other incoming buckets. One of the most important parameter of Pelton turbine design is number of buckets on the disc. If number of buckets is inadequate, this will result in loss in water jet. With lowering number of buckets, at some point of operation, complete water jet might be lost. This will decrease efficiency of Pelton turbine drastically. So there should be an appropriate number of buckets, which will make sure that no water is lost. Most vital component of Pelton wheel is its bucket. Buckets are casted as single solid piece, in order to avoid fatigue failure. Water jet is split into two equal components with help of a splitter. The special shape of bucket makes the jet turn almost 180 degrees. This produces an impulsive force on bucket. Force so produced can easily be derived from Newton's second law of motion. Blade outlet angle close to 180 degrees is usually used in order to maximize impulsive force. Absolute velocity of fluid will have huge drop from inlet to exit of bucket. However, pressure remains same. So Pelton turbine gains mechanical energy purely due to change in kinetic energy of jet, not due to enthalpy change. Which means Pelton turbine is a pure impulse machine. Pelton turbine design is always aimed at extracting maximum power from water jet, or maximizing efficiency. Power extraction is maximum when product of impulsive force and bucket velocity is maximum. If Pelton wheel buckets are held stationary, even if there is huge impulsive force, power extraction will be zero. Similarly, if buckets are moving with same speed of jet, water jet won't be able to hit the bucket, which leads to zero impulse force. Again, power extraction will be zero. In short, power extraction is zero, both at zero bucket speed, and when bucket speed is same as jet speed. So, optimum power extraction happens in between. It can be shown using Euler's turbomachinery equation that maximum power extraction happens when bucket speed is half the jet velocity. So it is always desirable to operate Pelton wheel at this condition. Pelton turbines can give efficiency as high as 90% at optimum working conditions. Hope you got a good understanding on working of Pelton turbines. Thank you. Ya, oke. Jadi yang tadi diceritakan itu ya itu mengenai turbin Pelton. Untuk turbin Pelton tadi proses mekanismenya atau proses transfer energinya berbeda karena turbin Pelton ini ada faktor nilai heat atau faktor jarak antara Pelton dengan fluida yang menjadi penggerak untuk memutar turbin tersebut. Oke, ini turbin
Pelton, kemudian Kaplan. Nah, untuk Kaplan dengan Pelton berbeda, turbin Pelton dengan turbin Kaplan, turbin working and design, lalu working of Francis turbin, dan dari desainnya itu nanti bisa terlihat perbedaan ya antara Pelton dengan Kaplan. Untuk Kaplan itu fluidanya itu bisa masuk dari bagian bawah lalu mengalami putaran yang menyebabkan turbin tersebut berputar. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut ya untuk diskusi kelompok yang belum melakukan presentasi, bisa memulai untuk melakukan share screen di layar.